Good night. Ya. Salam kawan-kawan. Salam. Buka es? Enggak apa-apa. Setengah es. Kan ada dari sini kayak Itu ya seneng banget tak. Shalom. Nah, lumayan lah. Mikael. Ya. Puji Tuhan tadi udah banyak kesaksian dan masing-masing kita sudah menerima aib gitu ya. Jadi terbuka dengan aib masing-masing. Jadi memang waktu saya mulai akrab dengan Pak Ian ini memang hal itu yang memang juga yang jadi bahasan saya begitu. Jadi memang kita ini masing-masing dari latar belakang yang macam-macam, tetapi intinya satu gitu ya. Kita lahir di dalam apa? Dosa. Roma 3 itu ya. Roma 6, Roma 3 itu intinya. Jadi Roma itu kan kitab untuk orang-orang non-Yahudi gitu. Orang Roma atau orang-orang Yahudi di kota Roma begitu. Nah, intinya bahwa kita semua lahir di dalam dosa. Jadi saya pernah punya pengalaman dengan anak-anak kecil, khususnya teman saya waktu SD. Namanya Budi begitu ya. Jadi Budi Petrus. Jadi waktu dikumpulkan. Dia mau chattingan sama siapa ya? Ini mau taruh situ. Jadi waktu kecil dia ini tuh bagi saya itu anak yang baik begitu ya. Jadi dia anak yang tampan menurut saya gitu ya, kulitnya putih. Tidak kayak teman-teman kami yang di desa kan ireng-ireng anak petani gitu ya, gosong kan bangga. Dia tuh aku ya nggak tahu dia anak mana gitu ya. Jadi kulitnya putih begitu. Terus dia bagi saya anak baik gitu ya. Tetapi kemudian ketika SMP begitu kami bertemu lagi begitu. Nah, dia tuh kumpulannya ya bagi saya anak nakal gitu ya. Terus saya agak merasa ini anak SMP mulai berfilosofi. Oh iya ya, anak kecil bisa berubah gitu ya. Dari yang semula alim begitu, ternyata hanya hitungan tahun dari SD ke SMP itu kok ternyata berubah. Terus kemudian setelah kita banyak membahas tentang konseling begitu, lagi aib kabeh sini gitu. Jadi dulu ada tim saya yang ya namanya curhat ya. Jadi apa yang diceritakan itu saya sendiri kaget. Kok iso ngono ya? Ini pasti nggak mungkin diceritakan ke banyak orang. Itu hal yang sangat memalukan. Dan ini juga nggak hanya saya ngalamin. Jadi kemarin ada tim saya juga yang sudah jadi konselor cerita. Jadi orang-orang yang jadi konseli dia itu ngomong, Mas, nak ngomong karo kowe kok aku rasa ngapusi to, Mas. Jadi aibnya diomongkan sendiri gitu ya, pengakuan dewe gitu. Jadi dia mau cerita ke yang lain juga malu, ke beritanya malu, tapi ke orang ini kok mau gitu dan dia kayak di apa ya bahasanya. Jadi mau berbohong itu menutupi nggak bisa gitu. Jadi sepertinya tiap kita punya sisi-sisi yang harus dipangkas lah atau dibenahi atau bagaimana dan itu realitanya gitu. Nanti kalau kita ketemu orang baru nanti sama akan selalu ada yang cacatnya ada, kelebihannya ada begitu. Jadi kalau saya sendiri ketemu orang biasanya curiga nomor 1 ya. Ini dia sebaik apa gitu. Jadi sebelum saya kenal orang biasanya saya akan defend gitu ya. Ini orangnya akan seperti apa, cacatnya apa begitu ya. Jadi kadang detail-detail itu tiba-tiba ngerti dewe gitu ya. Entah kadang cara dia jalan, cara dia berbicara, cara dia memperlakukan orang begitu. Kayak profiling cepet tuh. Oh, centang-centang gitu ya kayak. Jadi gimana ini Pak dulu? Lah ya, Mbok. Tapi intinya begitu. Nah, kemudian kita akan buka ada satu ayat kunci yang cukup lama saya direnungkan begitu. Yaitu kisah Yohanes 15. Jadi Yohanes 15 ini menarik karena
Yesua dan Bapa itu menggambarkan dirinya seperti pokok anggur dan pengusaha. Ini kok belum IMB ya, ini saya baca IMB-nya saja. Anak-anak tuh diem, tenang. Gemas aku. Ket mau kok berisik. Bu, ibu punya sana. Silakan. Gemas deh. Monggo guru sekolah minggu mengatur. Ket mau wirawiri. Saya tapi dengarkan toh. Duduk yang baik mendengarkan sabar. Kita rohnya tidak jenak. Wah, apaan tuh, Bang? Berarti omongan itu terbukti ya, lahir dalam. Yohanes 15 nanti. Oke, kita simak bersama-sama ya. Dua ayat dulu saja. Baik. 15 ayat 1 dari IMB ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku adalah pengelolanya. Ini kalau di TB lebih bagus sih, pengusaha. Jadi kalau kata pengusaha kita langsung paham ya, karena kita kan para pengusaha semua. Kemudian yang ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak menghasilkan buah diangkatnya, dan setiap ranting yang menghasilkan buah dibersihkannya supaya menghasilkan banyak buah. Kita lebih senang yang TB. Dipotong, bukan diangkat ya, dipotong, malah jelas ya. Diangkatnya apa maksudnya? Oh iya, aku untuk kitab dewe ya. Dan artinya yang tepat yang mana? Ya kita lihat ya. Lah kan perbedaan terjemahan itu kan beda tafsir toh. Pakai maiswat. Mana Yohanes? Yohanes 5. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku adalah petaninya. Ternyata petaninya. Kuwi malu ILT Jen. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku adalah petaninya. Lebih bagus sih. Kan ini pertanian. Kita ini ben punya piye? Oh, install myswat.in. Oh, gitu aku anu APK-nya kan. Slot. Ada. Petaninya sudah petaninya. Petaninya. Lah, kan tuh bakul untuk tanaman anggur. Tanaman anggur. Literal. Aku aliran literal. Petanian apa perkebunan? Nah, ya nek. Kan lebih mending petani daripada pengusaha. Perkebunan Tapi ini pengusaha dan pengelola itu bukan kok lain. Nah, itulah namanya terjemahan itu tafsir. Kan terjemahan itu tafsir. Terbukti kita ada 3 tafsir kan? Pengelola, pengusaha, petani. Oke, nanti kita bahas tentang perbedaan tafsir. Kemudian ayat yang kedua, tiap ranting padaku yang tidak menghasilkan buah dibuangnya. Jadi mending daripada diangkat, aku bingung diangkat itu. Dan setiap ranting yang menghasilkan buah dipangkas supaya menghasilkan banyak buah. Ada kata pangkas. Ini menarik. Jadi seperti saya bilang tadi, kita itu masing-masing punya aib gitu ya. Aib itu bisa dari yang disebut, kalau teman-teman mengikuti di grup pelepasan, saya tanya MBTI-nya apa? Kenapa ini penting? Karena dengan ngerti tipe MBTI ini atau apapun metode psikologinya, kita tahu kelemahan kita apa, kelebihan apa, gunanya apa. Gunanya adalah saya akan fokus dimuridkan di bidang apa yang saya kurang bagus gitu. Misalnya, kalau saya dimuridkan dengan cara thinking, wis rasa diajari, wis auto gitu loh. Tapi kalau saya disuruh belajar ngomong lah, baru saya perlu diajari. Bagaimana saya berempati kepada orang perlu diajari. Karena aku ngerti wong nangis biasa wae. Wis gerak. Nangis kok. Oh, ramen pengtok dene. Anaknya udah tambah on off dulu. Jadi saya tidak mudah tersentuh perasaannya. Berarti ditembung perempuan ya kadang ya begitu. Ada, tetapi agak lambat. Jadi biasanya kalau ada peristiwa itu berapa hari lagi terusnya agak lama. Jadi misalkan kita angkat-angkat meja ngono dhek bener-bener tok. Iya. Slow reson. Iya memang. Slow reson. Kalau ada meninggal om baru sedih. Iya, lagi sedih setahun kemudian. Oh misalnya kalau Dedi meninggal terus om baru sedihnya setahun kemudian. Jadi sama sih memang. Jadi Ini mang
di hari H misalnya tentang kesedihan ya biasa wae. Tapi memorinya masuk. Karena kan hal berkesannya masuk. Jadi memori itu kalau ada kesan emosi itu sangat terekam. Oh, beda masih nangis. Jadi aku sampai sekarang pun belum dapat hari. Bayangkan aku masih mimpi nggarap tesis, ketemu dosen. Begitu melek kan aku lah pokoknya lah wis dewa. Lah wis dewa aja ngimpi nggarap tesis iku gunane apa coba? Kayaknya pasal sing ilang. Jadi ternyata kejadian 2016 bulan apa itu Juni itu sangat membekas. Tapi waktu itu saya nggak kelihatan kayak Nggak ada orang respon. No respon. nggak ada nangis itu nggak ada. Tetapi memorinya itu ternyata sangat dalam. Jadi sampai loh kok sampai masuk mimpi berarti kan memorinya terekam gitu. Jadi di dalam mimpi itu kayak aku masih diberi kesempatan, masih berjuang, masih ketemu dosen, terus nggarap paper gitu kan. Terus begitu setengah melek, setengah sadar loh. Lah kan wis DO, wis rasa kuliah, tidak perlu berjuang lagi gitu. Nah, jadi ketika bangun itu tidak dalam kondisi segar karena memori jenenge apa ya? Memori menggebu-gebunya ini tuh masih ada. Itu berarti masalah psikologis. Ada trauma psikologis. Nah, masing-masing akan punya trauma, jenisnya bisa beda-beda. Nah, jadi gunanya adalah kita tahu misalnya Pak Yon tahu Pak INF ya? INFP ya? ISP tuh. Hah? ISP. WS toh? Kemarin saya lihat Pak Cahyo itu INFP ya. Ya, TH ya. Grup pelepasan. Jadi misalnya Pak Cahyo berarti bisa memahami kenapa saya intuitif pada ini. Jadi intuitif itu tidak akan melihat data di depan mata, enggak. Dia akan mengandalkan dugaan-dugaan. Jadi kemarin saya jadi bapak saya kan beli ISTP. Oh, enak thinkingnya ya. Nah, P-mu jadi lemah gara-gara nggak tegas itu P-nya. Ya saya dan Pak Bupras ini tegasnya luar biasa. Karena J. Cuman J saya itu kemarin saya skor dulu ya. Itu 60%. Jadi saya tidak akan terlalu kaku. Kalau jadi J-nya ya J makin tinggi itu makin kaku. Ngene kudu ngene. Kira nurut saplak apane ngono lho. Jadi kalau dia J-nya tinggi, judgement-nya tinggi, dia akan ngecap. Tiap orang itu dicap. Apa elek, gapleki, ape. Ngono kuwi dadi ada kategori-kategori dicap. Nah, orang P tidak. Orang P itu lemah lembut. Muka gitu ya. Jadi kalau protes ya mung suwe dadi E S F P. Kuwi mung suwe yang tejo. Lawanan. Mung suwe kabeh. Jojo makanya jojo. JP. Jadi malah pelengkap. Apa sih? Nah, kalian tahu lah 17 tahun nanti Apa sih? bagaimana hidupku. Bagaimana kamu berseberangan. Apa sih? Untuk Mi, pulang-pulang. Mi, konsepnya apa sih Mi? Itu loh Lanjut. Jadi kita perlu tahu kita itu bawaan lahirnya apa. Karena tadi saya bilang kita lah dalam dosa itu artinya watak-watak bawaan kita yang kita waris dari ortu itu ada cacatnya. Kenapa? Karena lahir di dalam dosa. Jadi sama-sama E kalau baik dia akan enak ngobrolnya. Tapi kalau orang I yang berdosa, pendiamnya minta ampun, sulit didekati. Jadi I yang berdosa dan I yang disucikan itu sudah berbeda. Sama-sama E, ekstrovert, E yang berdosa akan suka membuli. Jadi orang-orang ekstrovert yang suka yang tabiatnya berdosa itu senengane bully, gibah, kerasane menjatuhkan orang. Kenapa? Karena bawaannya kan hardware-nya kan suka ngomong. Jadi nang otak itu produsen kata-kata. Ini harus dikeluarkan. Jadi memorinya isinya kata-kata semua. Ini terus ada dorongan. Ya aku harus ngomong. Apapun kejadiannya aku harus ngomong. Pokoknya karena ekstrovert ya. Jadi kalau dia nggak ngomong, baterainya ngedrop gitu. Karyawan. Karyawan loh.
Jadi lamben ora ngomong, kan gomen sariawan ngeces. Pengennya ngomong karena harus dikeluarkan. Sama kayak tekanan. Jadi kayak itu terasa seperti tekanan gas gitu loh. Wis dikompo, bayangkan isinya kata-kata semua kan. Terus nggak ada kesempatan ngomong, wah wis stres. Jadi orang introvert mbok leboke ruangan sunyi ngono kae. Disuruh sendirian stres. Kalau sekarang ada HP langsung mesti chatting harus siapa? Mesti chatting. Orang introvert nggak akan chatting, orang introvert akan membaca. Orang extrovert golek kanca gibah kuwi automatic. Default. Settingan bawaan. Nah, jadi maka ada satu topik yang juga saya pergumulkan tentang kebanggaan lahiriah. Itu selalu dirusak Tuhan kebanggaan lahiriah. Wah, kayak sekarang yang perintis tuh loh, aku ya anyel ya. Cah bayi ngajari perintis. Oh, bapakmu sugih angpone jutaan ngomong perintis. Aku tahu. Jadi seorang anak mengira keren itu, wah saya itu perintis. Lah balungannya gede sana. Enggak pernah susah. Hah? Pewaris dia. Dia bangga. Makanya ada satu prinsip pemuritan yang saya pegang adalah apapun yang kamu banggakan sebagai bawaan lahir itu akan dihancurkan. Kenapa saya dibuat DO? Lah aku ya bangga di wong pinter. Jadi bayangkan aku MSI kan kemaki banget aku. Kok kabeh. Ora saya MSI kemaki. Rasa MSI kemaki jaman nek gelare gitu ya. Jadi luka-luka itu tuh memang diizinkan Tuhan supaya apa? Kalau kemarin saya bahas apa bedanya pengetahuan dan hikmat, karena hikmat itu mengerti batas-batas. Orang yang punya pengetahuan tinggi, T itu ya thinking tuh. Dia apalagi kalau T sama J berarti kombinasi maut gitu. Pinter, senengane nyalahke. Lah mesti salah kuwi. Senengane duting. Kurban. Wis salahmu kuwi. Kurban TJ. Jadi kita bisa tahu oh nek senengane mencaci maki wis mesti J. Judgement-nya tinggi. Tegas ki orang J. Sama-sama INTJ lah. Misalnya I-nya biasa aja, maksudnya enggak dominan gitu ya. J-nya tinggi. Intrera spiro judgement-nya tinggi. Jadi ngeri. Sukanya menuduh dan caci maki karena J. Bagi dia, pokoknya pikiranku ngene kuwi mesti bener. J itu begitu. Kowe protes, kowe sing salah. Kowe demo, kowe sing salah. Berarti kowe ra mudeng. J itu begitu. Jadi makanya INTJ itu kalau di data itu hanya 2% dari populasi. Karena nanti kalau terlalu banyak kokean kisru. Dan jadi pas saya baca itu teman-temanku kaget. Oh, member jangan kuliah fisika. Karena recommended-nya memang begitu. Rekomendasi pilihannya adalah fisika. Tulisannya ngono aku ya kaget deh. Kok cocok. Sesuai. Jadi INT itu dan mungkin juga yang lawannya itu ESF itu juga minoritas mungkin juga ESFP. Karena kombinasi yang ekstrim-ekstrim. Jadi saya biasanya memetakan orang begitu. Jadi dulu saya punya tim namanya Ayub ini. Dia itu di kandang wangel gitu ya. Terus kemudian di tes MBTI ini ketahuan gitu. Ternyata dia bukan orang thinking gitu. F ternyata. Waduh loh F pantesan aku ngomong ini rada dong. Jadi aku mengajarkan tentang legal ground ini, angel. Tapi dia tuh mau menemani saya kemana-mana. Jadi alasannya dulu jadi misalkan Mas Danang pelayanan dewe. Ngono tok. F kan feeling mesake. Tapi nek dikandani ngene ora mendengarkan. Jadi kon doa pengakuan dosa ora gelem ya.
Jadi dia mau itu gara-gara kesenggol dewe. Sering kecelakaan. Sering sakit. Bahkan ketika pemberkatan, bayangkan pemberkatan jam 3 pagi hari ke suntik dokter, leleran kelenger. Ayo kuwi. Ayo. Jadi Suntik apa? Maksudnya suntik karena sakit. sakit, ora iso tangi. Enggak iso. Pemberkatan jam 3 itu. Heeh, esuk ki ra tangi. Ngasih dokternya sing moro ning omah. Terus jam 10 jam 11 ngandani aku, "Mas, pacare sing ngandani iki lara ki. Mas Ayu lara ki." Lah ngopo? Mbok ki Mas suntik dokter tak parani jam 11 aja. Klengres kaya meriang ngono kae. Tak kesel ndek ngene iki. Ya nek goibe barang kok nek kono pengakuan dosa wis pengakuan iki wae kowe. Terus jam 1 rada adres. Rasa. Jadi tuh bingung kuwi, meh batal, masa pemberkatan batal. Ya nangis bojone. Wis disiapke lama-lama kok cukup batal atau ditunda sehari kan ya masalah toh. Kaisong. Sundangan wis nyebar kok. Bayangkan jam 12 sih masih bergumul, kingko pemberkatan. Jam 3. Ada telung jam. Jadi pagi itu rasa melek. Jadi kayak wong vertigo model. Liyeng. Jadi meh mlaku kaya ora iso lurus. Artinya apa? Apa Pak Yohan apa? Oh, memper. Sesuai profil. Nah, makanya lah ya makanya kita itu kalau ngerti kan ini kan kayak bawaannya ya. Misalnya kita lahir hardware-nya seperti ini. Terus MBTI itu software bawaannya. Misalnya CPU Pentium 4, Windowsmu 98 lah zaman dhisik. Bisa nggak Pentium 4 itu menjalankan AI? Yo ora iso. Hah? Nyetel filmnya lutnya 100% kita YouTube. Makanya kita perlu yang namanya upgrade. Yang terlalu bodoh ya kita ganti. Pentium 4 terlalu lemah ini. Ganti. Nah, otak kita itu tuh sangat-sangat fleksibel, kawan-kawan. Jadi sebenarnya kita itu bisa banyak belajar hal baru. Jadi walaupun bawaan kita introvert, kita tuh bisa ekstrovert. Jadi kemarin saya di Ungar itu pertama kali saya mimpin sidang. Jadi mau lolak kan mimpin sidang. Jadi kan semua yang ditunjuk itu nggak pernah mimpin sidang. Kalau pengamat kan biasa. Lah sama Pak Sekda itu kan aku nggak recommended sebenarnya. Ada satu lebih ibu-ibu lah, katanya pengacara. Lah dia ketika di depan itu dia menang wae, kan menerima palu gitu kan. Kok ibu ya menang wae? Nggak mau. Ditunjuk di belakang oke begitu di depan kok orang gelem napa lah terus aku ya langsung ngono kan. Langsung maju. Terus akhirnya satu anggota ini kan sudah biasa, dia jadi pembisik. Kok harus ngomong apa ini? Jadi ternyata bisa gitu. Orang introvert ternyata bisa. Terpaksa. Jadi sampai Pak Sekda aja aku nggak direkomendasi sama Pak Sekdanya. Ini Bu aja gitu. Aku ya orang yang menonjolkan diri ya, aku tidak akan memasarkan diri gitu. Tapi ketika di depan Pak Bu menang wae ra gelem nampa palu sidang. Padahal dia yang diharapkan. Akhirnya aku yang maju. Bisa. Ya maca terus kan menetapkan, memutuskan. Organisasi kan. Jadi agendanya saya naik kari maca terus menimbang kan pemilihan ketua. Jadi ternyata bisa. Tetapi itu kan juga butuh waktu lama toh. Saya dulu aja pernah dari orang tua itu melarang saya demo. Ya, pokoknya orang oleh melu demo. Padahal demo kan berorganisasi toh, melu BEM macam-macam gitu. Aku dilarang. Karena bagi bapak saya demo itu mahasiswa rusak gampangnya lah, tidak boleh gitu. Lah saya juga agak minat, tadi tanpa disuruh pun aku ya kurang minat lo melu BEM melu sing demo zaman dulu. Tetapi ternyata begitu saya sekarang
wis berbeda gitu ya. Jadi saya memang harus diterjun di situ. Jadi waktu di Ganggu sendiri kayak, jadi saya jauh-jauh dari Solo ini dihargai gitu. Karena yang DPD ini nggak ada yang datang, ketua sama sekretaris, anggota nggak ada yang datang. Harusnya tugasnya yang ketua bidang organisasi, tapi juga nggak ada yang datang. Malah aku sing ora bidangnya datang. Nah ini kebutuhan kita untuk upgrade sesuatu yang perlu. Gitu. Orang thinking misalnya, ya tadi saya bilang orang thinking itu ya memang sulit berempati. Jadi orang thinking itu nomor 1 keadilan, belas kasihan nomor 2. Orang feeling, belas kasihan nomor 1. Maka teman saya tadi, dia feeling kan, wah mesake mas jangan bayaran dhewe. Dikancani. Sampai tengah malam dikancani gitu. Jadi waktu kami pertama kali punya pasien itu, lah jam 8 bengi teko jam 5 esuk coba. Aku padahal aku jam 7 mlebu kerja ya. Jadi nggak tidur itu. Jam 3 wajib polah ngono. Piye. Jadi dia keunggulannya di feelingnya. Jadi kita mengejar keunggulan masing-masing tipe ini. Introvert keunggulannya apa? Karena dia diam, nggak akan bikin ulah atau pembicaraan yang tidak perlu. Itu keunggulan introvert. Extrovert keunggulannya apa? Ramah, bisa ketemu orang baru. Jadi kalau di gereja introvert semua, nggak ada jemaat baru. Wong teko langsung, aku jeneng teh, wis cukup sekali saja. Di gereja butuh orang-orang yang introvert. Aser, dia aser gur ngomong we ora, nggak akan dianggap ramah. Hahaha, main mata. Kebutuhan gitu. Jadi kebutuhan di komunitas tuh harus ada yang bikin ulah yang lucu. Jadi kalau saya bikin lucu, ora iso. Otakku itu bukan otak lucu gitu. Makanya kalau Pak Pet atau Bu Vika melucu itu cocok gitu. Ya, gawane ngono. Hardware-nya begitu. Wis rasa diajari. Kemudian yang N sama S. N itu intuitif. Jadi intuitif sukanya menduga-duga. Jadi kayak tadi saya cerita ya. Jadi bapak saya itu beli barang terus ditipu begitu. Sing donane kurire sampai diblokir nomornya. Jadi tak delok WA-ne diblok ini kurir, bukan penjual. Dan itu kebetulan kurir yang sama kan meh ngubungi reso gitu. Jadi tak unblokir lagi. Terus dia ngomong, "Wah, ki anu mesti kurirnya gedeng karo aku iki ora tadi terke-terke." Jadi menduga-duga. Tidak ada dasarnya. Orang-orang N itu begitu. Jadi hobinya menduga-duga. Kok gak. Padahal ya belum tentu. Jadi ada yang bilang tentang ketakutan tuh ya. 80% ketakutan kita itu tidak pernah terjadi. Nah, ketakutan ini tuh banyak dialami orang N. Wedi. Wah, aku rono, aku dibully. Wis wedi sik. Ora mesti dibully padahal wis wedi sik. Aku lihat ireng wah nang kono beda dhewe wedi. Aku goblok dhewe nang kono dibully wedi. Atau sebaliknya. Jadi kelemahan orang N itu keunggulannya dia akan bisa memprediksi sesuatu yang out of the box. Tadi ada kalimat out of the box. Itu hanya orang N yang bisa. Kenapa? Karena dia bisa melihat sesuatu yang tidak ada di depan matanya. Orang S sensori iso nyawang ya nek terjadi. Dia tidak akan menduga-duga. Dia nggak akan curiga gitu. Jadi kalau misalnya saya bisa mengenali oh ini gangguan setan, ya karena N ada pola. Angger enek pelayanan kok mesti enek gangguan gitu kan. Motornya rusak, koloro. Dulu ada tim saya begitu, Mas nggak jadi ikut lah ngopo. Padu karo yang. Kene wis manasi mesin, tinggal 5 menit klik mangkat. Bujuk dijabri lho, ora mangkat iki. Angkat dhewe akhirnya. Alasannya ada yang kecelakaan, ada yang padu gitu ya. Ada pola. Nah, pola ini hanya bisa dikenali orang-orang intuisi. Kayaknya ada sesuatu deh di balik. Ada aktor intelektualnya. Orang sensori tidak akan, kan dia tulus kan.
Jadi dia nggak akan curiga apapun orang S itu. Ngono ya wis diterima. Padu ya wis resa ya wis. Tapi orang yang tidak, dia akan gek ya. Kemudian T tadi sudah, sama feeling sudah, kemudian F apa? P ya, perception. Jadi perception itu memaklumi hobinya. Ya ora apa-apa lah. Ayo saat teduh. Alasan kan berdalih. Ngantuk. Ya wis ora apa-apa. Jadi orang F itu, orang P itu sulit sekali untuk menjalankan hukum. Tegas itu sulit gitu. Jadi masing-masing kita di masing-masing huruf ini ada keunggulan, ada kelemahannya. Nah, pertumbuhan itu kita kejar yang biasanya tidak sesuai bawaan lahirnya gitu ya. Jadi kayak Pak Petrus ini kalau dia E ya coba berperspektif sebagai orang E gitu ya. Mesti wangel. Dan ini kelihatan dari anak-anak kita ini. Anak-anak ini udah kelihatan. Sing iso menangi orang E-nya yang mana, anak E-nya yang mana. Ya, udah ketebak. Jadi kelihatan gitu. Tapi ini aku mencoba untuk Karena bawaan itu kan tidak bisa ditipu ya. Saya dulu dianggap anak yang anteng, kecil ya. Jadi saya diajak ke sekolahnya bapak saya di kantor guru. Aku liga ngono tok. Nah, anak guru yang lain pencilaan yang di mider nang di begitu. Saya tidak menikmati midernya itu. Nah, sekarang aku sudah sangat berbeda. Aku saiki nang omah tok wis bosen iki, wis beda. Jadi pokoknya harus keluar gitu. Jadi kalau saya nggak ada kegiatan, biasanya kalau malam saya ke Karanganyar, makan di mana begitu. Nggak ketemu siapa-siapa. Enggak. Bukan yang warung. Hah? Ora. Urung. Urung. Demak piye maksudnya? Mesum no. Demak apa? Masa menggoda? Hah? Kan aku belajar Nah nanti selain MBTI nanti ada bahasa cinta, kan ada 4 ya. Intimacy, act of service, apa nih? Ada 4. Nanti kita juga harus tahu. Kalau saya itu adalah intimacy, jadi saya sulit didekati. Jadi nak kena cewek cantik itu udah deg-degan dia. Enggak selalu. Radu intuisi untuk sesuatu. Karena aku akan lihat cacatnya dulu. Oke, kena ya TC begitu. Makanya begitu lihat siapa kemarin Pak Victor sama anu ya, istri dominan ya langsung. Oh. Wingi kan, karena polanya Langsung pas itu perubahan langsung. Pak Yabes langsung kaget. Semate Pak Yohan ini pemberani. Langsung di depan para bos-bos ini. Istri dominan ya? Enggak, saya enggak. Langsung. Ayo, Bujur Pak Victor ya? Ria, lalu ngisi apa? Intuisi. Hobinya menduga. Overthinking. Overthinking dan menuduh biasanya. apa itu? Enggak. Tidak punya. Makanya di IT ini saya tertarik dengan ini di. Jadi bapak itu petani, tadi ada pengelola, ada pengusaha. Terus Yesua itu pokok anggur. Wite. Nah kita itu ranting. Setiap ranting yang tidak menghasilkan buah dibuang. Nah, ini pertanyaannya, kita yang tidak menghasilkan buah dibuang. Makanya idealnya kalau kita ranting yang sehat, kita menghasilkan buah.
sedikit atau banyak pasti ada buahnya. Harus ada buahnya. Jadi saya punya teman yang tidak terlalu fanatik dengan iman atau agama. Jadi waktu SMA dia bilang, wah pengen aku rasanya dibalangi, rasanya dibalangi atau dipersekusi batinku. Mosok ini aku meremehkan. Lah apa enak kowe ibadah nyanyi haleluya haleluya tiba-tiba dikrutuki watu itu kan enggak ada yang mau tuh. Dari kanca kayak nantang. Ah pengen aku ngrasake. Terus kemudian dia masuk militer jadi pilot begitu dari apa? AO ya. Terus ketemu saya begitu suatu ketika merokok dia. Terus dia bilang, "Sorry ya, Nang, aku ngerokok ora apa-apa, aku ora gagas itu ya." Dia Google lah, dia Google. Tapi ternyata dia yang dulu pengen merasakan persekusi ternyata juga berubah gitu. Fanatismenya berubah. Berarti dulu ya itu kejiwaan saja. Jadi ada tadi bawaan lahiriah tadi. Dia memang kolerik. Kalau kolerik ya. Kolerik itu kan orang-orang keras. Paulus. Dia keras. Sementara saya tidak suka yang enggak segitunya lah. Masa nyanyi-nyanyi di ketaki ngono kan ya ora seneng tuh. Kok dia malah nantang-nantang. Saya juga berani ngomong gitu. Jadi dikatakan ranting yang kering, yang tidak berbuah itu dibuang Tuhan. Itu realita. Makanya ada satu perumpamaan yang pernah dibahas Pak Yon juga. Ada satu hamba yang punya 1 talenta, dikasih 1 talenta, tidak menghasilkan buah, terus menuduh. Ini kan Tuhan pasti mencuri ya. Terus dikai gur siji, malah menuduh tuannya sebagai orang jahat. Gitu. Udah ambil berikan kepada hamba yang punya 8. Sekarang dia dimasukkan ke penjara. Keadaan ke lautan api. Jadi ternyata pembuktian ranting yang sehat ini itu ada buahnya. Pasti ada buahnya. Jadi orang-orang yang lahir kembali itu pasti ada buahnya. Sementara yang tidak lahir kembali itu pasti kering. Pasti kering. Saya pernah menjumpai ada satu di gereja ya, ada kasus-kasus keuangan begitu. Bayangkan dia tiap minggu kami mengaku dosa. Kan liturginya ngono ya. Kami mengaku dosa ini. Tetapi dia ketahuan gitu. Makelar persembahan, Markus. Makelar kasus. Jadi kalau ada orang persembahan lewat dia. Tapi yang dikasih ke bendahara dipotong sih. Jadi misalnya, ayo tolong ini ada uang 10 juta belikan LCD. Ora ditukok ya ternyata. Atau beli ini sound tidak dibelikan. Jadi diberikan merek yang lebih murah karena merek-merek kan banyak. Jadi pernah ada namanya rapat jemaat. Jadi ada jemaat yang tanya loh, saya kan ngasih uang untuk beli ini, tapi yang di depan ini kok saya lihat bukan itu. Sama-sama sound uang yang gede gitu ya. Tapi mereknya berbeda dan lebih murah. Dia main selisih. Bayangkan selisih tiap orang tuh dia ambil semua dia. Karena ada koster yang pernah kesaksian. Saya pernah kok lihat ada jemaat memberikan 10 juta untuk LCD, tapi nggak pernah dibeli. Nggak ada wujud. Ke bapak itu. Padahal tiap minggu saya mengaku salah. Enak kan liturgi. Lambene diharuskan mengucapkan. Jadi sebenarnya liturgi gereja Jawa ini yang saya pakai. Oh berarti ya kita pengakuan dosanya lewat ini saja, lewat doa-doa kita. Jadi pentingnya kita memahami kita tuh ranting yang apa. Karena dikatakan, makanya saya senang dengan yang TB sebenarnya untuk menonjolkan bahwa bapakku adalah pengusahanya. Nah, ada TB kan gitu kan? Iya. TB pengusaha, kemudian ET tadi petani, terus IMB itu pengelola. Nah, apa yang diharapkan petani kalau menanam pohon? Berbuah. Ketika petani menanam padi, apa yang diharapkan? Ya berharap 3 bulan panen. Berharap padinya jebol itu ada isinya. Bukan kosong itu, bukan cairan. Jadi saya pernah. Tadi padi itu saya pencet itu kering, kopong gitu ya, gepeng. Ada juga yang nggak keras,
ternyata kayak cairan saja deh. Perasa. Ada yang ambruk kena angin, jadi angin lesos, jadi angin tuh ternyata bisa bikin padi tumbang. Jadi ada jalur gitu, ini tumbang sama kena angin karena padinya tinggi. Makanya petani biasanya suka yang padi pendek, tahan angin gitu. Nanti ada wereng coklat, nanti ada jamur, nanti ada penyakit lain. Petani berharap dia berbuah lebat, buahnya satu biji jadi berapa puluh itu kan, satu tangkai itu berapa puluh itu, jadi satu biji. Sama, bapak itu berharap begitu. Jadi makanya ilustrasi talenta itu begitu. DKI satu talenta itu hitungannya berapa kilo gitu kan emas. Berharapnya berapa? Ternyata dia berharap ada keuntungan. Yang dikasih 2 berharap jadi 4. Yang dikasih 4 berharap jadi 8, jadi 10. Nah sekarang pertanyaannya, kita punya bawaan talenta ini apa? Yang kita miliki apa? Salah satunya MBTI itu. Saya diberi talenta orang introvert, orang banyak ngomong gitu ya. Itu talenta. Bagaimana cara menggunakan kediaman ini, kesukaan untuk diam ini menjadi buah yang banyak. Keunggulan orang introvert itu, orang akan ngomong adalah tidak akan bikin ulah. Jadi nenek apa-apa lebih baik diam dulu. Orang introvert, yang penting ngomong. Jadi makanya banyak hal yang konflik ya karena ngomong gitu kan. Nah, orang ekstrovert biasanya kenanya di situ. Orang introvert jarang karena ya meneng lah gitu. Kecuali harus ngomong ya baru ngomong. Itu keunggulan orang introvert. Jadi talentanya orang introvert berbuahnya di situ, mengurangi konflik. Orang ekstrovert keunggulannya dia ngomong, maka dia berfungsi di situasi yang perlu ngomong. Misalnya gaji yang kurang. Terus saya jadi ingat tanggal muda ya. Saya belum transfer. Jadi waktu saya awal dari juragan gitu kan, namanya lali lupa ya. Tanggal 3 dijawab, Mas belum transfer gaji. Iya. Aku harus ngopeni orang. Baru ingat gitu. Nah kalau dia orang introvert dia akan diem. Semoga Tuhan berbicara kepadanya. Introvert itu begitu. Mau ngomong itu sungkan. Nggak enakan, sungkan. Nolak ya mudeng dewe. Itu kan harapan kan. Apalagi ya N itu kan saya menduga dia akan paham dengan sendirinya. Padahal bertahun-tahun bakal paham. Yang diharapkan orang F mati kutu. Orang F akan mikir. Susah. Jadi makanya kita kenali talenta saya apa. Talentanya orang S itu mengerjakan apa yang di depan mata, tidak menduga-duga. Dia akan tulus. Orang S itu mudah tulus. Tulus. Nggak ada S yang walau Lu kan nggak bisa tulus lu. Ya alami saja, nanti kamu besar ingat-ingat omongan Om Danang. Enggak pernah tulus. Karena itu ya piye ya jeneng gawan bayi ya. Jadi mau bagaimanapun saya tetap akan berpikir nomor 1. Jadi kalau ada apa-apa thinking saya akan maju sih. Feeling saya ngekor di belakang. Jadi kita kenali gitu. Makanya saya di dalam komunitas begitu ada orang-orang yang introvert ya saya senang. Karena saya tidak bisa menjalin relasi sebaik orang ekstrovert. Jatahnya orang ekstrovert gitu ya. Dulu bahkan misalnya kayak nyanyi itu kan bakat gitu ya. Jadi saya sampai beli gitar, saya usahakan bisa main musik. Tapi ya otakku ora jalan gitu. Sing jalan thinking ya, analisanya, feeling musiknya nggak jalan, ya sudah gitu kan. Saya menerima diri akhirnya, memang susah. Makanya waktu saya dipanggil itu menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, saya tidak akan mengeksplor atau banyak mendalami penyembahan-penyembahan terkait roh yang menimbulkan emosi. Maka saya dulu pernah ikut kursus seminar
khotbah dari Pak Benny Solihin. Saya mengamati gitu. Jadi ini teorinya pagi, malamnya beliau khotbah. Saya amati. Kok ya banyak yang tersentuh ya. Ada yang menangis gitu kan. Khotbah, hanya khotbah loh. Jadi dia tuh bagi saya wah ini ahli hipnosis. Pinter banget. Dia cerita anaknya lincah, jadi lambene lames pol, lebih lames dari Pak Yohan. Jadi sampai jemaat yang mendengarkan kayak meneng, tersentuh, terus kayak mau mimpi-mimpi. Jadi bisa membawa suasana emosionalnya. Terus aku mikir, wah ya. Jadi saya mengenali, ini bukan saya, bukan style saya. Jadi ketika khotbah, kita tuh harus punya 3 sudut pandang, tengah, kiri, dan kanan. Jadi bergeraklah menurut 3 titik itu. Jadi metode orang khotbah itu mesti gerak rene, karo rene. Karena dia harus memfokus jemaat. Ben ora apa istilahnya? Biar tetap fokus ke kita harus banyak bergerak. Kayak hitungan nih ternyata teknik berkhotbah. Terus kemudian saya merenung begini. Ya tekniknya bagus. Lah nek isine kopong mah nggo apa? Gerlolak-lolak wae gitu ya. Tekniknya bagus. Bahkan ketika dipraktekkan saya juga kagum ya. Bisa ya membawa suasana. Jadi enggak pakai musik yang meriah-meriah, hanya ngomong saja dia. Khotbah saja. Jadi aku sendiri merasakan tersentuh gitu ya. Karena dia punya kemampuan itu di feeling. Ini kalau dicek MBTI ini bapaknya ada feelingnya. Ketahuan gitu. Kita anggap itu bawaan talentanya yang bisa dikembangkan, bisa digunakan untuk berbuah gitu. Makanya ayat ini di ayat 2 itu ya, supaya menghasilkan lebih banyak buah. Ini goalnya, ini tujuannya. Orang thinking, buahnya apa? Ya produk pemikiranmu. Manfaatkan kecerdasanmu itu untuk Tuhan. Caranya gimana? Misalnya saya kuliahnya fisika begitu ya. Tapi saya bisa set up situs. Jadi untuk pelayanan saya sendiri ada situsnya, ada hostingnya. Jadi kayak kuliah IT gitu. Karena saya gunakan thinking itu. Jadi setupnya macam-macam itu kan teknisnya banyak sekali. Security-nya. Kebetulan sekretaris saya itu orang IT gitu ya. Jadi wis garapan. Saya serahkan ya. Situs urusono gitu. Jadi kita mengenali gitu. Jadi serahkan pemikiran berat kepada orang thinking. Nek kowe rasa mikir, serahkan orang thinking. Kenapa? Karena dia akan menghasilkan lebih banyak produk pemikiran. Orang feeling jangan dituntut filosofi. Wis ora bakal iso. Wis are jengkang-jengking ora bakal iso. Jadi dengan tim saya yang F ini, Karena ADP apa Pak? F itu apa? F itu apa? feeling, Waduh, perasa. apa F? Kowe feeling ora. Apa sih? Wong ngopine membuli ya feeling. Feeling lu. Jadi itu yang kita kembangkan. Ya ini baru jiwani loh ya. Bawaan bapak ibumu loh. Kita belum ke ranah pertumbuhan roh. Makanya ada satu ayat tentang roh ini agak bagi saya menarik. Orang tidak tahu ya, jadi angin, roh itu seperti angin. Karena ternyata dalam bahasa aslinya ruah, roh ya memang digunakan untuk kata angin. Jadi ilustrasi PB tentang lahir baru sebagai angin ya memang dari bahasa aslinya begitu. Kata roh itu nggak selalu roh dalam pemahaman kita. Makanya kemarin Pak Yabes membahas tentang spirit, dia kan tidak membahas roh, ke semangat. Oh, kenapa? Karena memang kata spirit, roh itu nggak selalu seperti yang kita pikir. Oh kalau spirit pasti roh, itu enggak. Bisa semangat. Nah dalam bahasa Ibrani ada lagi angin. Jadi ketika orang lahir baru itu kayak angin, kita tidak tahu kemana perginya. Ketika saya lahir baru, tak satu pun yang menduga, saya juga tidak menduga bahwa saya akan seperti sekarang. Nggak ada, aku ora menduga. Nggak ada. Jadi orang yang
pionir tertentu dalam hal kerohanian juga tidak. Aku tidak menduga seperti itu. Bahkan dulu aku merasa seharusnya itu hal biasa. Jadi membaca Alkitab dalam bahasa asli pun bagi saya hal biasa. Seharusnya kalau orang tertarik dengan Tuhan kan sampai ke situ. Tapi ternyata kok orang nggak sampai ke situ. Aku sampai heran, baru kaget saya. Jadi dulu kan saya orang reform sekali ya. Sola scriptura, kita keren itu ya. Sola scriptura. Hanya scriptura saja. Sola kan hanya. Terus saya mikir, lah scriptura ini mengacunya ke apa? Kitab apa? Kalau pakainya kitab Latin, Vulgata misalnya, ternyata Yesus itu Lucifer. Wong heboh, kok bisa? Yesus kok Lucifer? Lah memang Lucifer artinya bintang timur yang hilang gemilang. Yesus itu salah satu gelarnya itu ternyata Lucifer. Jadi waktu Katolik ada liturgi tentang pakai bahasa Latin tuh, nyebut Lucifer, orang heboh. Kok Yesus disebut Lucifer? Lah memang bahasa Latinnya ngono. Sama kayak simbolisme tongkat tembaga, apa ular tembaga. Ular loh ini loh. Ular loh. Kita selalu identik ular itu setan gitu ya. Tapi juru selamat itu di dalam PL itu pernah memakai simbol ular tembaga. Nah, orang-orang yang bukan thinking akan sulit menerima hal begini ya. Kok kan mikir nah. Jadi kita kembangkan keunggulan kita. Nanti ada lagi bahan, peran dan karunia. Nanti kalau teman-teman tes, nanti tahu karunianya apa. Dulu ketika tes saya terkejut, salah satu perannya adalah provokator. Ini Mas Ada. Nanti yang MBT yang banyak nanti aku share. Jadi saya kaget. Kok aku udah sifat provokator ini, kok ngendi ya? Menengan. Jadi pemimpin aja nggak suka gitu. Tapi ada kemampuan provokasi. Bahkan dulu ketika saya disabda kan ada HRD kan mengajukan pertanyaan-pertanyaan di tes gitu. Saya dianggap tidak mungkin Mas Danang itu betah disabda. Kenapa? Karena skor adaptasi saya sangat rendah. Kenapa skor adaptasi rendah? Ya karena TJ itu kaku. Jadi sulit beradaptasi. Tapi setelah sekian tahun saya dikomentari, Danang tuh kayak belut tak licin. Jadi saya sendirian dapat PC Core 7, yang lain Core 2, 3 wak papat, 3 render. Dia render video. Orang iri gitu. Kok bisa saya sampai segitu? Makanya kembangkan talenta kita. Kembangkan uang kita, ini kan investasi ya. Talenta itu kan uang. Kalian dikasih apa oleh Tuhan? Dikasih F. Ya ojo gigi mongso dadi wong thinking. Dikasih orang J. Manfaatkan J itu. Jadi dengan J ini saya manfaatkan. Ngecap orang tak manfaat ya. Oh ini tak cap kabeh kok. Tak cap kabeh. Nanti begitu saya cap, saya prediksi atau saya tunggu buktinya. Misalnya, oh dia orang F, dia mesti thinkingnya susah, ya terbukti. Orang P, oh dia lemah lembut gampang, karena P, persepsi. Untuk tegas sulit, memang begitu. Nah nanti dengan kalau kita tahu karunia masing-masing, nanti ada tesnya. Saya dulu memang tesnya karunia pengetahuan. Tak batin-batin ya memang enak cocok gitu. Karena saya suka pengetahuan. Jadi seringkali saya menjawab orang itu nggak belajar sih, terus Alkitab ya tentang itu. Jadi kita ditanya itu, ya aku langsung ngomong kayak ya, oh kayak begitu uang ilmu lah kita cek tujuannya bener. Jadi nggak belajar dulu. Jadi salah satu yang saya pelajari tentang ini adalah ketika tentang perjanjian. Jadi kayak kepenuhan gitu. Jadi ketika karunia ini muncul kayak kepenuhan. Jadi saya menjelaskan tentang perjanjian gitu ya. Tuhan yang berjanji begitu. Saya nggak pernah belajar. Setelah sekian jam baru paham. Oh ngono toh. Nah dari situ akhirnya merumuskan ini. Oh kalau perjanjian itu ada hukumnya, ada papernya, ada tertulisnya. Jadi kita dengan Tuhan itu ada perjanjiannya. Kayak saya dengan ormas ini kan saya berjanji 3 tahun bertugas. Ya sudah saya
Saya memberikan apa yang saya bisa. Dulu ketika saya punya pelayan sendiri, saya kan perlu waktu setengah tahun ya. Hanya nggon gawe grup Facebook itu butuh setengah tahun. Karena pada prinsipnya satu, aku ora sudi gitu. Ora sudi. Tapi ada desakan, ya kayak suara gitu. Ndang kawin. Begitu digawe suaranya hilang. Jadi begitu saya klik, oke, terbentuklah grup Facebook. Suaranya hilang belas. Enggak ada lagi. Oh, kita marem gitu. Suaranya wis marem, wis digawe ya. Kemudian saya memberi tantangan. Setelah 7 tahun saya punya tim solid. Saya akan full time. Itu memang sudah ada apa ya, kayak perjanjiannya. Kemudian 7 tahun kan 2019 saya cek kan, oh saya punya tim solid. Itu habis kudeta. Jadi dari antar kudeta itu masih ada sisa tim yang setia lah begitu. Bagi saya itu tanda yang saya minta. Oh ya sudah, memang komunitasnya besar, ada timnya, saya akan full time. Nah, saya full time 2020. Itu pun dipaksa Tuhan, di PHK. Yang rati PHK jadi ya wegah. Lah masa biasa untuk gaji ya. Jadi waktu saya kerja kan gajinya double. Dari kantor ada, dari persembahan ada, jadi double gitu kan. Enak gitu. Tuku apa-apa kari klak-klak gitu ya. Begitu saya nggak kerja kan pasti hilang. Hanya hidup oleh iman. Saya sulit sekali. Apalagi saya orang thinkingnya. Jadi orang thinking itu hidup oleh iman. Terus uangnya minta ampun. Masa Tuhan bisa menyediakan neran aku nyambuti rantai duit gitu. Ya tak? Nyatanya anak-anak yang orang tuanya kaya lebih enak yang kaya. Nembong langsung dikai. Lah sing parat harus berdoa atau pulpen harga 1.000 harus berdoa kenceng. Coba sing sugih-sugih gitu. Rasa berdoa dikai jazz gitu. Rasa ngontek, rasa ngepit, rasa ngebis. Pewaris kok. Ora perintis kok. Wis rasa berdoa. Coba kuwi anake konglomerat, berdoa ra untuk pulpen Rp5.000. Ya ora mungkin. Lawang saya dulu pernah zaman sekolah ya, saya baca majalah artis. Nabila saya sakit lah masalah. Berapa uang di dalam dompet setiap kali pergi? 300.000. Ya kini tuh jajan nastar go saya orang zaman di situ. Ini dompet 300.000. Apa dia berdoa? Tuhan berikanlah 5.000 untuk jajan hari ini. Ya ora mungkin. Jadi ketika saya dididik untuk berdoa itu saya berpikir itu. Dan jeneng pengelola keuangan kan ya enak sing dikelola itu. Kowe ikut motivator kita kelola keuangan kita. Ya enak sing dikelola. Lah wong renek kok. Saya dulu ngebis aja gresek gitu. Ya renek mlaku. Jadi saya ke sekolah tuh SMP mlaku loh kawan-kawan. Renek mlaku, ngontel. 3 kilo. Ke gereja juga sama gitu. Ya nenek duit tapi gresek-gresek nek receh ngebis renek ngontel. Itu perintis itu begitu. Apa kalian pewaris atau perintis? Makanya ketika memuridkan ini dengan kategorial kekayaan yang berbeda, itu materinya berbeda. Jadi saya punya teman yang bagi saya menjengkelkan, walaupun kami sama-sama orang yang tidak kaya-kaya amat, tapi dia tuh hobinya protes tentang jajan yang mahal. Ke Malioboro, sing digibah ki bakul sing regane larang. Aku sanyal banget. Jeneng piknik ya wis kabeh ki larang kabeh. Nang kene regane 16 bat. Lah kabeh yang ono ning Malioboro ya mahal kabeh. Tapi itu selama kami di situ tuh itu yang jadi topik gitu. Aku sampai anyel tidak menikmati piknik. Jadi walaupun sama-sama saya juga merasa itu mahal, tapi ya namanya introvert ya tidak saya ungkapkan. Ya wis lho jeneng kabeh ya ngono. Wong isine mal karo bakul ya. Bakulnya ngeprok kabeh. Ini realita. Keunggulan. Nah, nanti begitu kita masuk ke kelahiran kembali. Kita nanti harus kenali gitu. Talenta saya apa? Kan ada banyak karunia toh. Ada yang melayani. Jadi saya terheran tuh ada satu karunia yang saya nggak punya.
karunia melayani. Jadi ada waktu retret kami ngobrol, tiba-tiba ada satu orang ikut teko gawa neng dapur ngisi teh. Saya terkejut. Saya nggak pernah terpikir itu seumur hidup. Jadi nak pas jalan ini gak dikon. Mas itu dibuka kain. Ada orang tergerak ngisi teko, itu bagi saya suatu keajaiban. saya nggak akan terpikir. Saya nggak akan terpikir. Karena kami lagi bahas Alkitab toh, gayeng toh. Bisa soalnya kepikiran teko. Ngelak ya. Hah? Ya itu Marta ya. Makanya jangan khotbah isinya Maria terus. Kasihan itu tukang masak dimarah-marahin. Kalian nggak rohani masak terus, jangan begitu. Ada loh batin kok. Tiap kali bahas ayat itu, saya dibahas Maria nih terus. Oh iya. Aku sampai heran. Wanita. Sing Marta ini nggak pernah disinggung. Itu ya. Lalu itu kan ya. Nenek Marta yo Mariane luwe. Nah iya. Nggak hanya Maria, Yesus kan dia manusianya jasmani ya, luwe tenang. Makanya mari kita kembangkan sesuai ini. Jadi kayak karunia membedakan roh bagi saya awal-awal itu sulit terdefinisi gitu. Berbahasa roh juga saya anti gitu, rasa seneng gitu. Tapi saya diberi menafsir gitu. Jadi dulu dengan tim saya ini di GSCA gitu. Kan bahasa roh kabeh. Namanya KKR 10 hari. Terus kemudian pendetanya ngomong, "Ayo yang bisa menafsir menyampaikan." Lah nek tak omongke ya kok nesu gitu ya. Kan bagi saya isian Kita tergerak. karena melayani gitu. Melayani. Ini Maria, apa Marta? Marta. Ada di rumah. Waduh Mbak Lian tapi beda beda. ISTP. Mbak Lian ES FP ya. FJ. Oh, Bedanya I sama I itu apa? ISFJ. Oh, Jasmine. Oh, iya. Namper. Bedanya I sama Mbak I Iya. itu apa? Jadi J itu tidak suka sesuatu yang baru dan beresiko. Wedi. Iya, Iya betul. Kalau Cocoke nek pegawai iku sing duit akeh mapan karo PNS. Dadi nek dia kerja pengusaha, gulung koming kuwi orang J. Stres. Bulan depan ada lagi, khawatir terus no, overthinking. Kan harus memenuhi target. Karena goyang kan, itu kan sesuatu yang tidak stabil. Saya juga merasakan itu. Jadi waktu saya full time 2020, 3 bulan gak ada transfer loh, apa pusing ya. Perasaan yang ini gitu, jadi full time. Tolong sasir harus transfer belas. Apalagi pas pandemi kan itu. Akhirnya saya mengencangkan ikat pinggang. Ini bukan jatah roh ya. Ikat pinggang kebenaran. Wes dolane dihentikan dulu. Saya ngetoke duit dihentikan, jajan bensin dikurangi. Margo 3 bulan nggak ada yang masuk sama sekali. Jadi saya hitung sebulan maksimal saya habis berapa untuk pulsa macam-macam. Lungane wah yang alasan doa keliling gue dikurangi. Rasa dolan saya gitu ya. Siapa tahu nanti zero ini akan terus makin lama. Dan nanti 3 bulan mulai masuk, mulai rajin. Dan saya nggak pernah minta, berarti ya Tuhan. Bagi saya prinsip begini. Lah sing ngakon sapa aku full time kok. Sing niat yo ngeki. Kalau Tuhan niat saya mengutus ya, namanya mengutus. Ya sing niat ya tak tunggu. Wis rasa njala, jadi enggak pernah minta. Kayak donatur apa? Proyek terjemahan. Apa? Bahasanya melidit ya. Mohon izin Mas, ini untuk gaji staf 6 bulan ke depan. Juli kemarin. Bahasanya mohon maaf, mohon izin. Sopan sekali. Oke, duit Tuhan. Aku harus memanfaatkan dengan baik. Ngomongnya halus biar tak, mohon izin. Jadi pernah saya lupa tuh ngasih update. Biasanya kan seminggu sekali saya update progresnya sekian. Lali. Karena rekeningan jakeh ya. Rangga gas, jadi lebih dari 2 bulan 3 bulan. Terus tak delok
Lah kari 2 juta iki piye ki bayar gawe ra iso. Baru ingat, oh iya saya nggak pernah ngupdate informasi. Baru saya update. Nggak ada seminggu ditransfer. Gitu. Jadi ya kita dinamis. Apalagi rata-rata kita kan banyak yang pengusaha gitu. Kayak Pak Cahya aja harus jadi pengusaha. Pengusaha go-kart, go-ride. Pak Junjung kayaknya ya tutup pegawai. Yang pegawai ya para guru ini loh. Ya pegawai ya Pak, karyawan ya. Masih karyawan ya? Jadi rata-rata kita kan bergoyang kan ininya. Fondasi kita bergoyang. Sendiri ya bergoyang gitu. Jadi saya tidak bisa mengharapkan bulan depan ada duit, nanti ada transferan. Ya sulit juga. Jaganya serasa ya. Jadi kalau ada uang saya berangkat, nggak ada uang nggak berangkat. Gitu. Karena bagi saya kalau Tuhan niat menyertai, ya kasih fasilitas, ya. Kasih apa sih? Modal, kan modal toh. Runner ini kan butuh pit gitu kan. Jadi saya sangat sensitif dengan kondisi motor karena itu apa ya? Kebutuhan dasar gitu. Rusak rasa yang tinggi. Man saya coba gitu udah. Renek. Wis tutup kan di sana base tutup. Karena sepi kan desa kan. Di sana Sendang Mulyo. Jadi waktu saya mau sekolah, aduh, ungu apa jinggawi loh. Orange, Sendang Mulyo. Jadi waktu saya SMA atau SMP mungkin, tiba-tiba ada base itu, wah seneng kan, wah Tuhan menyediakan kayak beriman ya kayak. Begitu aku kuliah tutup ya, kuliah tutup ya. Begitu aku kuliah kan tutup kan aku motor dewe gitu kan, serah butuh base, batin gue. Demi aku tak ada bus. Begitu aku punya motor tutup tuh trayeknya. Jadi mentok sampai Pak Tugulilin tuh loh, muter ke barat. Enggak lagi nyetan, 3 kilo aku melaku. Wah ngeri itu. Jadi Tuhan menyediakan gitu. Jadi ketika motor juga pemberian, aku ya ora mikir ora doa ya ora. Tolong beli motor lagi. Ngomong. Nek ngomong tak ya kok nggih siap. Kita nggak token, oke, transfer. Jadi ada komitmennya, ngomong karo Sembodo, kan? Nah aku mikir tuh kepit apa iki, apa Mega Pro sing songkro murah-murah. Semoga lah cari yang lebih. Kan? Aku sampai di komentar ya, lah nang, mbok sing Sembodo wae, sing murah-murah wae, bisa seneng kok duit saya kok. Tuhan menyediakan. Jadi begitu sekarang saya keliling banyak kota lagi mikir. Jadi kemarin saya dari Ungaran tuh jam 4 kurang. Teko Palur jam 17.31. Saya kaget dhewe. Ngebut aku. Ngebut ternyata. Nah, ini sih aku Supra ya, dayak-dayak. Suwe biyen. Laku 80 getar gitu. Apalagi itu kondisi jalan kan mengerikan ya, daerah Bawen. Rem-remnya harus kuat. Jadi Tuhan menyediakan, sama kayak kita. Jadi ketika Pak Iwan cerita, "Oh, hidup kami oleh iman." Rekeningnya selalu tipis kok iso ya. Saya nggak pernah berani itu. Saya sudah planning walaupun saya full time dengan gaji ya. Wah, dipaksa beriman tadi. Jadi saya sangat sulit tuh mempercayai Tuhan yang sanggup menyediakan, sulit. Pokoknya siji, yang aku kurang ngerti, aku nggak akan melakukan. Karena aku nggak ngerti aman toh, nggak secure saya, insecure. Kemarin ke Banyuwangi bayangkan butuh berapa duit gitu kan, terus saya nebeng pendeta yang touring juga, lumayan lah. Itu akomodasi, mengurangi pengeluaran. Terus dia pulang lah kan mikir, waduh aku ditinggal. Urusanku orang rampung. Aku orang nang Laspor waktu piye iki terus tanpa saya minta dia usul. Lah kene turun nang kene wah gitu. Bayangno seminggu sedina 300 misalnya 200 sampai. Rumah temen dia.
Dikon turu nang kono. Mbah bojone seneng apa ora ya ora ngerti ya. Karena kalau laki memutuskan si istri kan mengikuti gitu. Akhirnya jadi yang ku ajak ke alas purba ke gua istana itu kokohnya itu. Pitku reget disemprot ke lho ya. Kena lumpur dari Meru Betiri semprot. Nah. Jadi kayak iman saja itu. Mangkat itu. Kayak sekarang kan September mau ke Banten. Pite loro rewel kabeh. Turun mesin 3 kali gitu ya. Sing siji overheat. Macam-macam masalah teknis dan bareng gitu. Kemarin ke Sanglen, karena niat pelayanan gitu. Niatku kan piknik gitu. Kita jebol. Rantai ketengnya copot. Ya puji Tuhan pas salon ya, jadi nggak rusak. Tapi Tuhan menyediakan. Dia caranya lah gitu ya. Saya sendiri belajar tentang itu, saya sangat belajar karena kelemahannya thinking itu begitu. Dia tidak akan melakukan tanpa perencanaan. Orang thinking kan begitu. Makanya orang thinking itu direncanakan pergi itu. Ya berkurang pasti. Kalau orang yang feeling wis rasah direncana 5 menit ngomong mantap. Bisa. Aku heran loh. Kok iso? Dulu saya SMA itu kan ya namanya anak udik gitu. Diajak ke mall. Saya langsung komen begini. Nang nge-mall meh ngopo? Enggak, karena bagi saya orang yang tadi ya, bawaan ya. Dolan tanpa tujuan itu enggak berguna. Pergi tanpa tujuan itu enggak berguna. Jadi yang lunga-lunga tak terencana dolan basa-basi itu bagi saya gunanya enggak ada gunanya. Saya enggak akan melakukan. Aku enggak butuh happy kok. Begitu. Tapi lama-lama sekarang saya lebih suka dolan daripada ora betah aku dulu bikin terjemahan. Bayangno ngopi saka Sabda kejadian sampai Wahyu, tak kopi per pasal bayang kok. Gen dadi file, kan saya enggak punya file. Untuk diedit kan harus ada mentahannya. Tak kopi wi. Jadi buka per pasal tak klik-klik apa di select all no kayak nggo mouse copy ke file apa buat berapa ayat dan berapa pasal itu satu Alkitab itu. Begitu jadi baru diedit gitu kan. Ini betah loh, betah loh. Jadi depan laptop komputer ini toh berjam-jam tanpa bicara dengan siapapun kan. Kuat. Karena introvert. Introvert itu 80%. Ketika saya di lab dulu ya. Kuwi metuhe gur ning warung. Karena tidurnya di lab. Jadi metu ke belum Fatya maju jajan. Kok ora mangan ning warung, jiko go balik nang lab. Mangane nang lab. Menikmati introvert itu. Tapi ketika sekarang dengan pelayanan introvertnya perlu direvisi. Harus ketemu orang baru, harus basa-basi, harus berlagak blow on gitu. Kan orang nggak boleh ngetak-ngetak ahli gitu loh. Nanti dianggap songong, gitu, sombong. Sok ngandani, orang thinking hobinya ngandani. Kamu tuh harusnya gini. Kayak ya paling pinter. Low profile. Jadi pernah saya niatnya hanya minum 10 menit. Nang kono iki sejam. Ana wong curhat bayar pajak macam-macam. Kok aku berbeda gitu. Berubah. Apalagi jadi konselor. Harus berempati. Ruang curhat siramu tuh bagi saya siramu tuh belas. Siramu tuh belas. Baperan ngono kuwi bagi saya tidak menyenangkan. Tapi itu harus dilakukan gitu ya. Kita harus menghadapi banyak orang. Ya kemarin kita banyak kasus di YS ini juga saya juga memproses gitu ya. Kita nanti menghadapi orang-orang seperti itu.
dari doktrin yang berbeda, nggak mau gabung kita. Kayak yang Pak siapa itu, Pak Yosi ya. Pokoknya nyebut Yesus saya nggak mau gabung. Kaku sekali. Pokoknya nenek Danang saya nggak mau gabung. Nanti ada lagi, pokoknya Pak Yon jadi pendeta saya nggak mau gabung. Wah, repot. Banyak, kita akan itu ya. Jadi siapkan hati kita untuk dipangkas Tuhan. Perhatikan bahwa di ayat itu yang memangkas bukan yang lain loh. Dia apa? Pelakunya dengan huruf besar loh. Kan kalau di literal itu dia membuangnya, D-nya besar. Yang membuang Tuhan sendiri loh. Makanya setiap kali saya menderita, saya berpikirnya begini. Pelakunya Tuhan. Pelakunya bisa manusia, bisa setan. Tapi aktor intelektual di belakangnya tetap Tuhan. Jadi setan tuh misalnya dia ganggu apalah, bikin rusak, bikin penyakit, atau mungkin orang. Ya pelakunya tetap begitu. Bisa manusia, bisa jemaatnya dewe, bisa pasanganmu dewe. Jadi kalau kalian bertengkar antara suami istri ya, pelakunya manusia. Saya disakiti tim saya juga pernah gitu. Dikomentari negatif di depan mata ya pernah gitu ya. Tetapi kita perhatikan siapa aktor intelektualnya. Apa yang sedang dipangkas? Harga diri gitu kan, kok sing biasanya kemaki. Jadi bayangkan kowe dibully terus mulutmu diam. Bisa nggak? Meneng. Kamu dicaci maki orang, meneng. Sulit. Orang introvert mungkin lebih mudah ya. Dipendam kan soalnya. Orang introvert maha sulit itu. Pengennya balas, pengennya membela diri, pengennya berdalih gitu. Aku kira ngono kuwi ya, pengennya validasi. Jadi memang ya kita harus kenali. Kalau saya kan sebenarnya memang tidak terlalu butuh validasi. Kalau orang sepertinya banyak yang butuh gitu. Jadi kemarin di tempat Cik Sinta saya menjelaskan tentang memperlakukan orang tua. Jadi ketika orang tua mengatakan ini itu coba diabaikan. Tidak bisa. Oh iya, ini para perempuan. Saya baru mikir, para perempuan sulit gitu. Hardware beda. Saya statue gitu. Setelan cuek itu kita gampang. Cuek. Hah? Emang udah malu. Statue kan setelan cuek baru malu. Ya kan statue orangnya tambahan gue mau. Cuek. Karena kalau nggak cuek itu terlalu banyak sakit hati saya. Lah mau dibully depan mata biasa kok. Mas, kowe elek men to, Mas? Kita ngarepku lho ngomong lho. Ning ngarepku. Jadi bahasan Lah mau jaluk pirang jam. Jam. Enggak apa-apa. Itu ya. Jadi memang ya masing-masing akan punya proses ya. Saya selalu mengandalkan free will. Jadi kalau nggak ada free will apa kehendak bebas. Karena orang itu kan prosesnya dewe-dewe. Jadi style saya, bahan saya itu memang aslinya orang INTJ. Sing paling cocoknya orang INTJ. Karena style saya begitu. Jadi harus saya suruh berpikir, bukan suruh merasakan dia. Dia tak akan mikir. Nah ternyata ketika orang-orang feeling ini menerima bahan itu, bahan-bahan kayak kita ini agak sulit. Hukum itu sulit sekali orang feeling. Kok nggak berbelas kasihan, kok kaku amat, kok kejam amat. Tapi ya realitanya begitu. Baik, ada pertanyaan? Mungkin 1, 2. Saya minum dulu, melepaskan dahaga. Terima kasih karunia melayaninya. Nggak pernah terpikirkan oleh saya. Ada? Pertanyaan? Karena memang materi-materi ini kan pemuritan berbasis konseling. Bagaimana menjadi ranting
pertanyaan. Loh, lah kok itu pertanyaannya? Pertanyaan Pak Junjung kan kamu Iya, sendiri harus ini berpikir. pertanyaan. Ayo tadi wis tes MBTI belum? Ya. Aku udah. Apa? Aku enggak aku EN E. 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 Tes NBT itu. Oh, kowe E to ya. Aku introvert jadi selama ini aku introvert. Hah? Emang. ENFP. Ya, udah. Oh, pantesan Apa? kamu sulit makan. Iya. Anu kok cuminya dari temen-temennya nggak mau ya. Ah, Menduga-duga kan. Itu apa? N itu. itu N itu. Kalau N itu makan, suka menduga. Ya, tak, misal ayam kamu suka loh. Ini ayamnya nggak bersih. Oh, Ya, wis. misalnya kan gitu tuh. Iya, iya, pada benar lihat Itu langsung kalau kita paham psikologi enak banget tuh. Iya. Mengenali orang tuh. Oh iya iya. Jadi kayak menelanjangi Ini sebenarnya. aku maksudnya ENFJ. Oh, dia bukan T ya? Aku ever feeling kok. I'm not thinking. Nah itu bisa berubah nggak? Bisa. Saya Bawaan nggak akan berubah, Bu. Itu Saya akan tetap INTJ. T itu apa om? Tapi ini anu sih, ini kayak orang biologi. Genotip sama Hanya om fenotip. Tio yang pasti itu. XI. Genotip ora bakal berubah. genotip nggak bakal berubah. Gen. Karena gen. tapi mungkin ada kayak introvertnya nggak terlalu parah. Nah, tapi tetap introvert ya maksudnya. Tetap introvert. Saya mau dites kayak apa, saya nggak akan suka hingar-bingar banyak orang. Saya insecure. Nggak mungkin sekarang terus besok Nggak. jadi nggak mungkin. Ya. Kemarin di lapangan kalian aja layangan aja saya nggak nyaman. Insecure. Aku pengen alun-alun. Neng alon-alon akeh wong yang tidak saya kenal profilnya itu saya insecure. Tidak aman. Nah itu ada nggak ambivert itu? Ada itu istilah psikologi. Itu hanya beralasan saja. Ini som-som buku yang ambivert itu ya? Karena memang begini, Bu. Karena begini. Ada som-som. Karena itu ya mas. I sama E itu tergantung skornya. Maka saya bilang tergantung skornya. Orang ambivert kalau dia 59 dan 61 ya ambivert. Tapi dia akan tetap dominan salah satu. Tidak mungkin 50-50 itu jarang sekali. Ini gara-gara aku ngomong dominan dan anu gitu terus golek yang gitu. Karena saya ngerti, saya J-nya nggak dalam, Bu. Saya J-nya 60%, 60. Jadi saya nggak kaku banget. Maksudnya gini, Itu termasuk N itu. saya dibesarkan pemuritan yang kaku. Ayo saat teduh jam 5 pagi. Yes, makanya ketika kalian suruh, ayo kita bangun jam 5 pagi, aku terikat, iki mah yang dulu itu. Beda loh kita. Beda ya. Dia kan berdampak ya. Iya, berdampak. Paling tidak kan mendengarkan ya dia. Ya karena backgroundnya beda-beda. Karena background saya adalah didikan keras. Ini masukan ya. Nah bagi yang tidak pernah begitu, mungkin bisa menikmati. Saya dulu punya teman hobinya mencatat. Berarti nek situ catat. Enak kok berarti catat bayang. Saya tuh, Dia nyatet apa sama nyatet kan? lah makanya aku tuh di sebelah itu kayak Lah anu navigator. saya merasa aneh gitu. Kayak ngono dicatat jabatinku. Jadi walaupun saya INTJ saya tuh nggak suka yang kaku karena J-nya nggak dominan. Orang yang begituan itu pasti J-nya kuat. Suka kaku, sistematik. Jadi dia selalu pengennya sistematik. Saya walaupun INT itu nggak terlalu begitu. Nah, pasti kita akan berubah fenotipnya. Fenotip itu kan pengaruh lingkungan, makanan. Saya dulu ketawa bebas SMA kelas 1 gara-gara teman saya sukanya banyol. Bayangno tasku didelik ke. Aku ora respon belas itu dibalik gitu. Orang bingung golek tasnya ngono ya. Orang bingung. Jadi kalau di atas kerja kan paling satu buku pensil satu. Tasnya diambil. Berapa jam pelajaran? Aku kira respon belas. Golek yo ora, panik yo ora. Cukup wong iki maju buka yang apa? Di depan bor kan biasanya ada tuh apa ya? Lapor. Bukan apa? Kecil. Setidak itu loh. Tangga itu. Untuk naik itu biar lebih tinggi. Ini dibongkar, dijikok tasku nang jero. Dibalik.
Alasannya ya itu. Jadi ora ketok panik, ora ketok. Jadi itu keunggulan orang introvert. Di bedor iso. Tapi ya berubah. Dari situ saya bisa berubah. Dulu waktu saya ketemu adik rohani saya SMA. Tahun 2018-an. Dia komentarnya begitu. Kok Mas Danang berubah ya? Apa ya berubah? Bisa guyu. Ceria. Berarti dia belasannya sunyi. Lu itu sebelum gila, Setelah gila malah saya banyak. Ya wis sedane metu. Lah aku pas ngombe obat ya, Pak aku guyu dhewe ya. Aku sampai heran, kan orang thinking tuh. Thinking itu kan harus ada sistematika. Jadi ketika itu saya ketawa loh. Di kamar itu ketawa sendiri tuh aku mikir, "Loh, aku guyu apa cah? Sing lucu apa? Sing mari ceria apa ora enak iki?" Masalah saya tetap sama itu. Kok aku guyu gitu. Terus entek efeknya obatnya 8 jam. Balik meneh. Oh, iki obat iki aku guyu. Seneng, rasanya seneng. Ya aku dhewe deh. Seneng. Jadi iso kayak semua beban ini enggak ada ngono. Tenan. Tapi gara-gara itu aku langsung mikir, loh, aku tadi wong edan. Situ ngono. Matur nuwun nek berarti ngono. Obatnya nggak mau mati malah. Jadi sadar, akan aku gak sadar. Jadi kalau enggak aku dibawa ke dokter Febri di Mewardi, aku kira sadar aku edan. Jadi teman-teman saya itu curiga gitu kan, kita Danang ki stres gitu. Terus saya dipaksa, "Ya Mas tak jak." Nanti ya. Neng Mewardi. Jadi dia caretaker saya selama sehari itu. Padahal satu sesi itu 5.000 zaman itu, bayangkan. Sekarang, hah? Ya kawan-kawan yang entah baik hati atau enggak ini. Ingin membuktikan. Untuk membuktikan saya gila. Ingin membuktikan. Kan acuannya begitu. Nek Danang edan, El Sadik ya produk kegilaan. Kita nggak perlu mendengarkan. Intinya ngono. Ketoke ngono. Ternyata bener. Begitu minum obat saya kok gini. Nah kemudian saya punya pasien ya podo edane gitu. Aja. Tuh, oke. 5 tahun minum obat. Kalau kumat pengennya lompat sendilo. Bunuh diri. Jadi depan saya pernah itu. Jadi Tapi itu ini akhirnya ya bunuh diri. enggak. Ya sekarang sudah enggak minum. Hanya minum obat tidur, masih sulit tidur. Tapi obat penenangnya enggak. Nek kumat tuh ndase di nang tembok. Buar nanti kayak ndasi palu. Dak. Migrain bisa ngono kuwi. Itu memang gila. Nek Bu Pras ngono ya sewajarnya. Loh, Semua orang begitu. Aku biasa aja nggak? Ya karena mungkin iya, beliau ini enggak iya tak soalnya. Ekspresif dia. Berarti kamu udah ngomong mungkin Karena merasa di otaknya tuh Oke. mengerikan. Nah, ini harus dibuang beban ini. harus dibuang beban ini. Apa? Nggak punya beban. Oh, enggak ada beban. Enak banget ya rene beban. Iya. Ini overthinking terus aku ngerasa mikir enak gitu. Makanya Tuhan memberikan berimanlah seperti anak-anak kan. Aku tuh nggak tahu uang ya mami ya. Setelah aku tahu uang, Menderita. aku malah mikir terus. Betul. Mikir kapan dikai karo. Makanya itu sebenarnya itu kata-kata yang terkait dosa Eden. Baik dan jahat kan pengetahuan tuh. Jadi Iya. bodoh itu pintar. Ya. Ya, betul. Ini mirip kayak mati itu adalah keuntungan. Enak gitu loh. Nggak punya pikiran. Jadi begitu kita mendapat pengetahuan, itu ada plusnya. Dan Dan ya. Ya dulu waktu kamu masih umur 5 tahun kan dek. baik dan jahat atau sebenarnya baik dan sengsara. Mesti ada sengsara nih. Nah sekarang tahu. Begitu saya tahu bisa ngotak-atik mesin, tak pasang ECU BRT. RPM tulis 1000. Tak pentoke lho. Kemarin saya didudus sama mekanik. Mas, apa ini pernah loss limiter? Pernah sih, tapi kan suwe banget. Hanya saya pakai 3 bulan. Lah mari keri kok, jadi keri apa?
Sedel itu sampai bergetar, jeneng 13.000 gitu. Terus tenaga liran nambah, sia-sia iki RPM enggak tok. Tenaga liran nambah. Jadi begitu. Saya ngerti. Tapi itu beresiko. Makanya pengetahuan tanpa hikmat itu merusak. Itulah yang disebut baik dan jahat. Pengetahuan saja itu merusak. Setan tahu cara manipulasi manusia loh. Lewat apa? Musik. Hipnosis. Itu pengetahuan setan. Tahu cara kerja kita. Ya, kalau setannya yang merusak maksudnya. Makanya agama-agama sebelah tuh vibrasi. Berarti nak sing aplikasi gawe pinter anak cuma hanya mendengar ku ya hipnosis. Otak tengah itu hipnosis. Ini aplikasi Dari membuat manut anak. Heeh. Ben manut anake itu hipnosis dan spiritual. Aku punya temen duwe babysitter. Yang karo babysitter kuwi manut. Wah, langsung curiga aku. Terlalu manut sama babysitter. Begitu mulai nangis bocah. Wah, ini terlalu dependen ya, terlalu melekat. Jadi dikaya mesin. Nah, apalagi beda iman. Jadi pasti diawas-awas itu. Menang, nanti anak itu so manut. Karena orang tuanya dewe rewel. Ada yang salah dalam pola asuhnya. Kayak kemarin juga sebelum Pak Moro ya. Jadi begitu dia cerita gini-gini terus melihat Pak Jabes itu langsung sensorku menyala. Demite kroso iki. aku tak coba tak takoni aku ngomong ya terus. Aku ora ditakoni. Terus aku kan tak tes toh. Kabeh ditakoni. Bisa maca aku ora? Ra iso. Jadi waca loneliness. Bingung ini. Dengan indigo saya pernah dikomentari, Mas ini Mas Danang manusia bukan ya? Kok iso? Jangan sampai kesurup kan. Ate kok ini bolak-balik yang pertama saya itu nggak tanggung jawab kalau orang itu nggak mau percaya. Nah itu Berarti kan spiritual. Dulu pernah jadi salah satu teman yang sudah pengakuan dosa Adam. Saya pantau live TikTok gitu kan. Nah kebetulan kan enak dukun Banyuwangi nang ngono, yo bingung. Ki pergaulannya enak dukun. Itu. Terus dia ngomong gini ke dia ini. Anu lo, kok aku gak bisa lihat kamu ya? Kamu pasti gak percaya sama aku. Kata-katanya mirip kayak yang ini Pak Somar. Iya, kan. Dengan pengakuan dosa Adam kita beda. Dengan orang-orang para dukun ini sudah beda. Aku ketesnya ngono. Makanya ketika ke pundan-pundan ketemu kucan ya tak tes, tak tunggu responnya. Ternyata begitu. Udah? Habis pertanyaan tuh ya? Harapannya ini memperlengkapi karena kalau hanya doa itu saja orang akan sebenarnya saya yakin orang bingung sebenarnya. Ki tujuannya apa? Itu enggak yang di sini saja. Tim-tim saya dulu juga sama. Ki gunanya apa toh Mas? Tujuannya apa, gunanya apa, manfaatnya apa? Karena abstrak, sulit dipahami. Apalagi yang mungkin kalau yang bereaksi kan jelas. Oh, pengakuan itu jujur mulas, kan jelas ya. Kan enggak semuanya begitu. Aman. Karena reaksi, karena gejala. Tetapi kan enggak semua penyakit punya gejala. Saya sendiri ketika pengakuan ya jarang sekali bereaksi. Satu-satunya yang bereaksi jelas itu saya pengakuan GKJ. Saya pengakuan karena GKJ itu sejarahnya kan Tunggul Wulung, Mbak. Kiai Tunggul Wulung itu nama Tunggul Wulung itu bertapa di Kediri. Jadi pendiri GKJ itu sangat kejawen sekali. Ketika memenangkan orang, ki adu power dengan para kiai. Sing kalah pindah agama. Makanya dulu dia itu jemaatnya 20.000. Bayangno. Satu orang pendeta jemaatnya 20.000 ketika meninggal. Pak Yohan nanti berapa? Si Jue wangele ra ukur gitu ya. Jemaat si Jue si tembung liyane. Ayo bantu aku. Lagi sak keluarga. Sulitnya minta ampun lah ini kok 20.000 bayang satu orang loh. Ini Petrusnya kalah. Petrus kan 3.000 itu. 30.000. Apa 20.000? Yang tercatat ya. Jemaatnya Pak siapa itu? Kiai Sadra.
Tapi metodenya pakai itu. Pakai senjata itu keris. Adu ilmunya begitu. Yang kalah pindah agama. Lah puji Tuhan dia tidak kalah. Jadi makanya padepokan pindah agama. Tinggal dulu. Pengakuan itu menolong gitu. Aku cerita. Nah, Simpel aja. Kemarin kan saya nyetrika. Saya nyetrika di meja makan. Kan meja makan saya kan kaca toh. Karena selimut nyetrika meja seragam nikah udah seminggu. Gobloknya saya tuh setrika tak kayak kaca. lenyok. Kaca. Tapi aku sebentar toh. Terus Pecah. nah, yang terakhir ini lama. Kan aku nggak sadar kan. Lali. Biar. Nah, tuh pecah. Kaget. Pecah sih. Terus tak saya takut kalau ketahuan. Maksudnya kalau dia kan pas apa itu kan di PDJT lah. Udah aku sudah dengar. Nah, sikra aku sambil mikir. Berdalihnya apa ini? Aku ngomong, tak selagi kok aku ketok goblok men. Susah. Orang thinking mau gobloknya susah. Iya, aku susah. Aku nggak bisa direndahkan, nggak bisa. Disebut goblok itu Saya susah. nggak mau digoblokin, nggak suka. Padahal Tak WA. Terus ngaku dhewe nang Pak, Pak. Goblok tuh. Lalu ditanya, lah kenapa? Aku kepanasan, terus pecah. Terus aku gitu terus pas lagi ngobrol di meja makan ada enggak bisa mama iya Berpikir. tanya lagi dia kuwi piye to kuwi piye kuwi mbok istri kok mbok salahke kene ora aku ya kasih ora. berdalih. Cari pembenaran. Mungkin kepanasan kena gosokan terus aku kaget terus tak Salah ke. bukannya ini ngono to oh terus saya tuh nggak dengar sebenarnya itu Dobos iki. sik ora mau ceritanya Diadit dhewe. nggak jadi ceritanya bener aku tuh memang sejutaan tak Karo. terus pecah terus dia ngewakak terus saya tuh Ngene. Kowe ya iso goblok lah. tapi dia pecah. Orang tak buang, kena sembok tembak-tembak. tak simpen Pikir itu cuma satu tok itu. Akeh Iya, utuh. Remuk lagi. lah ini Remuk kontrasi. Konyolasi aku jurnya. Wah, Remuke akeh, Pak, utuh. siapa tahu dan pecah kan satu apa dua gitu bisa. Jek mending ya. Remuknya. Ambil konyolasi. nah, terus aku bingung aku cerita aku nggak bisa bilang bodoh makanya aku takut mengakui Bodoh. kok goblok masih kita cari kocok gitu loh terus dia ketawa tapi nggak ngomong goblok man gitu nggak ngomong tapi ketawanya dia matanya dia saya tahu Menghina. dari kata-kata goblok Lower. terus aku tak terima setelah itu aku menganalisis gini aku bosan ini ternyata cuma dikatain goblok diketawain ya rasanya gitu biasa aja Ternyata aku baik-baik saja. ternyata aku ya nggak kenapa-kenapa loh dikatain goblok ya wes sih Biasanya meledak kan. biasanya Terhina kan. terhina ya mungkin itu salah satu makanya tanya toh apakah bisa berubah karena orang-orang kayak saya overthinkingnya kan parah saya digudok ya biasa digudok nah terus tadi pagi kan ada kerja bakti itu di rumah Pak Pet nggak ikut karena layar jadi Pak Pet ngedrop jualan di CFD itu saya yang jualan Pak Pet ke Karanganyar layar saya sendirian jualan lah kok nggak kerja bakti dia nyusul saya di CFD nggak kerja bakti tapi orangnya enggak nah saya mau pulang kan isen ya dua-duanya nggak ada yang bantu kerja bakti saya tuh mau pulang di kepala saya tuh ketemu piye mau dikatain gitu loh dikatain orang iki wis ning perumahan loro-lorone ora ana sing ngewaki aku tuh sampai sudah di depan apa gerbang itu ya tak indik sih nek ana yo aku yo nekatnya balik muter jalan terus tak incen jalan lain kok koyo maling sih sampai sebegitunya loh Orang N ini. reputasi maksudnya kok
Biji elek piye? Harus menjaga reputasi. Intimidasi dirinya, Pak. Ya wis elek asli. Kalau reputasinya sama ya. Aku akhirnya sepi aku baru merasa pulang. Tapi aku ya tetep was-was. Padahal anak sing ide kuwi. Bangga apa? Bangga apa? Kayak pras kayaknya. Ya, Aku merasa. memang Ada perubahan saya ya? merasa bahwa orang-orang dari ESFP, orang-orang yang itu mungkin mereka jauh lebih mudah ngalamin mukjizat. Menurut saya deh ya. Menerimanya lebih mudah. Allah wes lah pasrah wae percaya Gusti. Malah Tuhan bekerja. Kayak saya sama Pak Petrus ya. Ngadepi masalah. Dia saya tak doa sih. Nah, aku Nah, pokoknya Pras, doa. saya tak mikir sih. Saya tak mikir. Ini caranya enggak bisa tidur kan? Nek, proses kayak orang-orang macam ikan. Wah, enak banget ya. Gampang beriman. Gampang sekali beriman. Aku sulit. Walaupun mungkin mikir ya, walaupun mungkin ada beban juga, tapi beda. Kita cenderung mungkin less stressnya Ya. orang itu orang-orang di bawah mereka. Nah terus biasanya belajar, saya kayak Pak Pet dan saya kan jauh terus kalau belajar biasanya Kalian musuh alami. musuh. Bawaannya musuh kan. Kayak saya kan bilang sama Irin, Mama tuh seminggu nggak ada anak-anak, rumah tuh rapi, bersih. Mama tuh nggak pakai ngoceh, kerjain apa sendiri, terus kalau bersih terus ya udah cuci piring, udah rumah bersih lah, tapi sepi, nggak ada yang ribut, kosong gitu loh. Tapi nek Sabtu Minggu ini ngoceh terus, kurang nek sih ngasih rumah bersih. Berantakan. Iya, berantakan sih saya nggak bisa. Tapi ya itulah seni hidup. Makanya ya saling mengisi kayak gereja, kayak komunitas ini saya pikir saya tuh beberapa hari doa pagi itu saya mikir gini, ini baru sedikit. Bayangkan nanti 1000 jemaat. Bayangkan banyak. Gesekannya seperti apa? Apakah kita yang sekarang ini berkuar-kuar ya dalam arti aku berkomitmen, aku berkomitmen. Sesuk piye nek bergesekan? Apakah kita masih tetap berkomitmen? Makanya kan itu penting. Ya, kita sama Pak Yohan mestinya jauh lebih stres ya. Saya pikir jauh lebih stres karena tanggung jawabnya kan ada di pundak mereka. Misalnya saya main pergi Pak terus ya tetap kan ya lu mau nggak ada beban. Tapi nek mereka kan nggak bisa. Bingung golek WL bingung. Ya udah nek itu semua orang tergantikan, maksudnya pasti nanti disediakan. Tapi kan mereka sudah terkoneksi dengan Pak Yabes, Ada tanggung jawab. jawabannya. Nah, itu mereka jauh lebih stres. Makanya saya mendoakan. Jangan kita stres ya, dulu kita stres. Kan beberapa hari ini kalau diperhatikan dia di grup ya kan nggak jawab loh. Nggak. Biasanya kan dikit-dikit apa nanggepin. Stres perlu ditili iya. Loh, saya tuh memang thinking tapi saya juga ada sedikit pedulinya. Kayak gitu inget Pak Junjun, kok enggak Pak Mas Dewan sih enggak mikir. Bodoh amat. Nek saya walaupun itu tapi masih peduli, masih ada sedikit. Aku prinsipku ra seneng minggato. Iki kaget ki wingi. Ra seneng minggato. Bu Pras. Nah, walaupun tapi aku masih mungkin anak cewek ya, mungkin ya. Masa semakin mengerti dia semakin mengerti. Semakin dicuekin dia semakin percaya. Iya, soalnya aku dulu banyak ditolak. Berarti ngomong-ngomong semakin cuek ya, percaya. Kan pakai baju ini ya, baju ini kan ada El Sadiknya. Aku dulu dituduh loh. Aku sampai diajak pertemuan loh. Anu ya, tolong ya. Mas Danang kalau pelayanan jangan bawa nama perkantas seperti ini. Kapan aku bawa nama perkantas? Aku tuh kemana-mana pakai ini loh, ada El Sadik ini kan identitas. Itu gara-gara aku khotbah dia sama satu Karanganyar. Aku diduga ketoke ngono ya. Mempengaruhi siswa-siswi di SMA. Dugaannya begitu sehingga mereka fear, ketakutan. Karena tadi mereka tahu aku provokator. Jadi ketika dites itu kan semua orang jadi tahu toh. Oh, Danang itu provokator. Aku deyo heran. Mereka bukan hanya heran, waspada. Jadi aku dulu sebelum bikin El Sadik ini bikin grup namanya Mladu Geng. Kumpulan anak-anak ngehek di Hek Mladu dekat alun-alun. Jadi kami tuh dianggap rebel. Makanya begitu aku bikin pelayan ini,
cap rebelnya masih terlekat gitu. Karena di perkantor dulu kan anti yang namanya nongkrong, cuman kami yang pionir. Jadi anak perkantor yang nongkrong, kami pionirnya. Tiap minggu, jadi habis ibadah pemuda, wis genah mesti nongkrong neng Bladu, wis genah. Ngarepe saiki ngarep perpus. Jadi jalan pokoknya alun-alun etane kae. Wis. Mesti nongkrong, kami rutin. Termasuk touring bareng ke pantai, ke dulu ke Pacitan. Biasa, maksudnya pergaulan biasa. Tapi bagi orang rohani kan zaman itu dianggap rusak. Nongkrong ngomong kewedoan, ngono kuwi tujuane. Iya. Lah calanan tok sing diomongke apa coba? Motor, karir, gawean somben piye ojo masuk kabeh. Karo perempuan, itu kan hal biasa. Sing wedokan ya ngono, aku tau ngonang. Para perempuan perkantor diomong ya lanangan ternyata. Citibas pekerjaannya bagus tidaknya gitu-gitu ya padha wae Pak. Cuman kami yang terekspos karena kayak deklarasi gitu kan, Bladu geng. Jadi dianggap jelek reputasi. Jadi salah satu pertumbuhan rohani saya adalah dirusak reputasinya. Reputasi kerohanian. Wong iki diloke pekok ya tahu. Jeneng lulus suwe ya tahu. Meh aku membalas kok ya piye wong lulusku ya suwe. Jadi S1 saya kan lama. Jadi ada orang komentar ke saya, Mas Danung anu pinter. Terus sing bales sih. Pinter apane lulusnya suwe. Ning ngarep lho itu bicara tuh di depanku. Padahal kan diarani pekok dia. Diarani pekok, diarani jelek, diarani tidak bertumbuh. Jadi sampai ada rohani itu mengatai aku tidak memuridkan yang ada rohani. Direndahkan di bidang reputasi. Itu yang ku alami. Jadi makanya aku jadi agak-agak statue ini ya karena begitu. Lah karena direndahkan ya nyatanya aku ya berjaya. Sampai ada yang komen lho, Mas Danang wis gawe gendera dhewe gitu. Artinya apa? Yang penting tuh jadi ini tadi yang kita bicarakan kan kejiwaan ya. Nanti tentang roh itu sudah dimensinya berbeda. Jadi walaupun saya sakit hati, roh saya tidak emosional. Tidak bergeming sama sekali. Maksudnya ketika dikatain apapun, baik itu merendahkan atau bagaimana, aku minder ya ora. Karena ya komentar orang kan bagi saya aku penganut free speech ya. Bebas. Orang bebas berbicara. Orang bebas bersikap berbicara bebas, bebas. Saya tinggal meresponnya. Kalau bawaannya INTJ memang kita akan berusaha jaga image. Saya kan harus jaga image, saya kan orang cerdas. Jadi nek diarani goblok pekok itu sensitif ya. Jadi petang jam. Jadi kita bisa berubah. Kita bisa berubah. Lagi. Makanya sebenarnya kesaksian kayak Bupras ini penting bagi kita karena kita akan lihat ekstrim orang-orang. INTJ itu ekstrim loh. Itu orang-orang INTJ itu ekstrim yang kaku dan gaplek memang. Karena bisa statue tadi, dia independen INTJ. Tapi kalau karakter pasti akan berubah. Karakter, karena itu fenotip dipengaruhi oleh Roh Kudus, Roh Wedus, atau tekanan lingkungan. Jadi tekan lingkungan tuh karena pergaulan. Jadi saya bisa ketawa begini karena dulu lah koncoku banyak kabeh. Jadi saya pertama kali merasakan dibully itu SMA. Jadi SD SMP aku pinter dhewe ya. Juara paralel loh saya itu SMP itu. Jadi saya SMP kelas 1 saya pengunjung perpus. Statue. Saya pengunjung perpus yang dipuji kepala sekolah. Ya ada turu kabeh dhek omong. Wah turu kabeh. Nah kemudian ketika saya SMA, aku melu olimpiade biologi nomor 1 ya. Sekarang aja loh, aku mewakili SMA Taruna loh. Biologi. Makanya aku heran loh, aku lebih fisika. Jadi, tetapi selama SMA aku nggak pernah juara, karena minder.
Jadi fisikane jeblok, aku nek ulang fisikae 4-5 ngono kuwi. Kalau orang biologi nih men. Karena aku SMA itu membaca buku fisika modern. Di sini bahan kuliah kan itu. Tertarik loh fisika partikel. Keren ya, aku harus masuk. Kalau enggak itu teknik elektro, Wanes Irin Rana. itu cerdas kayak omongnya. Amin. Jadi aku sangat ya kayak Bu Pras ini. Jadi alergi untuk dianggap goblok ya alergi. Tapi pengalamanku direndahkan banyak banget. Saya tuh ngalamin, akhirnya ngalamin tuh. Masalah saya 4 tahun Kan direndahkan kan. wah sangat diajar aja. Loh aku diarani melarat ke tahu kok. Aku sampai di sidang loh, melarat. Aslinya larat apa orang? Karena Ya pas kuwi aku melarat. Pas kuwi. Jadi kan aku tinggal di gereja. Kan ya dianggap tidak punya uang. Lah piye wong ya sing memungkinkan kono sing penak ngono. Aku sampai di sidang loh. Jadi ayo Mas kita persekutuan doa. Batinku persekutuan doa dalam rangka apa? Ternyata aku di sidang. Gara-gara aku kan dulu pelayanan multimedia. Jadi komputerku tak bawa gereja. Monitorku rusak. Lah aku nembung TU, Pak, enak monitor anggur apa ora? Ada. Diboyang ke tempatku itu. Terus aku dirasani ketoke. Pak Mas Danang memanfaatkan fasilitas gereja. Batinku. Lah komputer yang aku. Terus aku di sidang, yang menyidang bukan jemaat, teman-temanku. Saya tak jangan nongkrong tiap minggu gitu. Yang komunitas bleduk. Bladu itu batinku. Oh, aku sing pasang badan ketika mereka dihina kan mereka dianggap tukang gibah gitu loh. Anak nongkrong. Ketika ada masalah aku yang mereka menyerangku gitu. Aku malah ditikam dari belakang, dipeluk-peluk karo kerisen yang buri. Ayo Mas Danang, karo kerising ini. Dihina karena miskin. Kok di kalimatnya tuh terang-terangan loh. Kok melarat mentah Mas kok turun yang gereja. Aku merasa aku mah bela diri ya aku yang melarat. Oli Anes nyambut gawe kene sih. Fakta piye tuh, Pak? Ya sama kayak yang dibilang bodoh. Lah wong 7 tahun loh. Meh ngomong kumlot ya aku ya ora kumlot. IPK ke 2,96. Aku masalahnya kumlot. Itu lebih berat, Bu. Aku berat. Lebih berat. Cuman ketika aku S2, aku TPA nomor 1. Aku dikomentari dosen. PA bimbingan akademik. Ya yang lanjut kuliah ya sinawe tenanan. Tibae malah DO wah tuh menyakitkan. Dan MTH ini kumlot kamu surga gitu. Ya iyalah. MTA langsung di jemaat aja. Tapi ya penting kayak pasangan ini mempengaruhi ya. Iya. Nek saya mikir nek pasangan saya Bapak Petrus ini beban ya. Saya bodoh-bodoh ya jadi kok Om Danang. Bu, kaku banget. Iya. Aku punya tim perempuan di INTJ. Kemarin Vika tanya, "Lho, ora kowe Mas nggo bojomu kan?" Tanya kemarin. Waduh, INTJ bae tejo. Ya, mungkin Lah, Bang. kalau kerja bareng bisa ya, Tapi kalau karena pernah ya namanya dia INTJ kan atos. Bolehmu bojo nak yo kaya kan papet ngene iki Mas. Heeh, memang itu waktu saya sampai tanya AI loh, apa pasangan cocok untuk INTJ. Jadi ada rekomendasi. sampai belum kok ya. Ya kan analisa MBTI ada itu, MBTI untuk pasangan tuh ada. Terus Audrey basket enggak? Basket. jadi begitu, kita bisa berubah. Perjamuan saya. zaman dulu kejang. Oke, demikian monggo saya serahkan Pak Gembala. Ya.